Oke, ini saya kasih bonus. Bapak Imam, kualitas mic Smart Live apakah bisa menentukan valid tidaknya hasil atau gimana ku? Atur nuwun. Saya ada bikin video beberapa mic analyzer saya compare ya kan ya. Jujur ngomong ya Pak ya. Kalau dari jarak dekat hasilnya kurang lebih sama Pak. Tapi kalau dari jarak jauh Pak, itu beda Pak. Punya saya Artworks M50, itu harganya hampir 20 juta punya saya. Itu pada waktu kalau saya analyzer, itu saya jaraknya dari FOH 30-40 meter Pak. Sama misalnya Bapak pakai Behringer. Behringer wis gak karuan Pak, nggak bisa nangkep Pak. Itu frekuensi responnya bisa kalau di measure-nya itu mic-nya bisa ngepik gitu. Di punya saya mah tenang Pak, nggak goyang Pak. Ya, saya udah pernah bandingin. Kalau jaraknya deket, kalau Bapak mainnya cuma nyari frekuensi, nyari crossover point di jarak deket nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sudah mainnya di lapangan, jarak 30-40 meter FOH, wah itu ngeri itu Pak. Jawabannya itu Pak Imam. Ya, jadi nggak bisa nangkep dia. Apa yang membedakan Artworks itu? M23. M23 itu adalah dia nangkep sampai frekuensi 23 kHz. M30 itu bisa nangkep sampai 30 kHz. M50 itu adalah standarisasi industrial. Jadi bikin speaker sebetulnya M50. Itu bisa nangkep sampai 50 Hz. Dan itu mic itu panjangnya beda-beda, Pak. Yang paling pendek M23, Pak. Punya saya paling panjang. Gitu, punya saya misalnya sekian ya Pak ya. Misalnya sekian Pak ya. M30 sekian, M23 sekian Pak. Jadi seperti itu. Itu Pak Imam jawabannya. Ya tapi kalau Pak mahal ya jobnya murah ya jangan. Saya waktu beli mikrofon itu ya juga asalnya mainnya startnya dari DPX. Kenapa saya bisa mengcounter Bapak Sakyun bahwa itu salah. Karena saya dulu startnya pakai DPX, fasenya nggak kebalik. Cuman terakhir iya kebalik, pabriknya ngantuk gitu loh. Makanya saya tahu banget DPX saya, karena saya dulu startnya pakai DPX sebelum pakai itu. Pak Asamari, maksud saya jika beli satu paket di Maestro apakah dikasih arahanku? Enggak Pak, karena saya punya kelas Smart Life, bayarnya 3 juta Pak. Ya, saya nggak bisa ngasih Bapak belajar gratis Smart Life, karena kalau Bapak saya kasih belajar Smart Life, jual alatnya untungnya paling banter 250.000 Pak. Ya kan ya. Saya belajar Smart Life itu di Amerika itu sudah ngabisin uang puluhan juta Pak. Sorry Pak, saya nggak bisa bagi secara gratis. Ngomong fair aja Pak. Tuh. Bapak Irkan Abbas, sekali-sekali buka kursusku sehari Smart Life. Sudah Pak, privat Pak, bayarnya 3 juta. Ya. Gitu loh. Ya toh, bayarnya 3 juta. Kalau Bapak merasa mahal nggak bisa. Karena saya nggak bisa banyak orang Pak. Smart Life itu yang dibelajarin bukan cara baca Pak. Kalau cara baca semua di Facebook bisa baca semua. Sekarang gimana caranya bisa dapet goal kayak gitu? Itu perlu praktek. Nah prakteknya satu orang satu. Nggak bisa Pak praktek barengan nyalain ping noise masing-masing Pak. Gitu loh Pak jawabannya Pak. Kan LMS-nya kan nggak bisa rebutan. Kenapa itu nggak bisa Smart Life, nggak bisa belajar rame-rame. Belajarnya harus satu orang satu. Itu. Nano cuk jujur ngomong yang mahal ciamik lah. Ya iyalah no, kalau yang mahal jelek ya yang pabriknya tak timpukin sama aku. Wah ngelak rek aku rek. Udah ngerti ya Pak Asamari ya. Sorry ya Pak ya. Tuh banyak kok yang belajar. Yang belajar sama saya ada berapa orang? 3-4 orang gitu. Itu yang salah satunya ada yang main karnavalan, langsung kewenceng gitu. Bapak Asamari 3 juta tuh waktunya berapa hari? 1 hari Pak, nanti dikasih makan siang Pak. Bapak, saya panggil engkong aja ya.
Engkong Aten hebat banget, bahasanya enak didengar, mudah dicerna, gampang dipahami, mudah dipengerti. Pokoknya the best. Karena banyak pengalamannya dibanding para master lainnya yang kadang terlalu sok dengan bahasa-bahasa yang dimengerti. Saya jadi nyesel terlalu cepat dilahirkan. Jangan gitulah, Pak. Ya gini loh, Pak. Kadang-kadang banyak master-master lain. Saya nggak menganggap diri saya master. Banyak master-master lain itu dengan bahasa-bahasa yang susah supaya Anda nggak ngerti, jadi nggak nanya lebih dalam. Gitu loh. Sebetulnya itu banyak saya juga ngikutin seminar kayak begitu. Gitu loh. Di luar negeri pun juga begitu. Ilmu-ilmu yang terlalu tinggi akhirnya bahasanya ketinggian nggak ngerti. Ya kan ya, saya pernah ikut webinarnya RCF, nggak ngerti saya bahasanya. Pak Aten kalau mau tahu, itu salah satu yang jago nyeting di Kairos, ikut sekolah di RCF Academy, nggak lulus loh, Pak. Tapi pada waktu praktek di RCF di Italia, Pak, yang lulus, Pak, nyetingnya kalah sama yang jagoannya Kairos, Pak. Jagoannya Kairos nomor 1, Pak, di dunia itu, Pak. Nyeting di Italia, nyeting dengan speaker liner yang sama, dikasih di gurunya, dinilai gurunya semua. Nomor 1 juaranya orang Kairos itu, Pak. Yang orang Inggris, orang Amerika, orang Jerman, orang apa kalah semua settingannya, Pak. Saya sampai ngakak itu, Pak. Pada waktu itu saya ada di situ soalnya. Saya bisa waktu itu saya dengar, gila settingannya Ciamik Pol. Tapi waktu teori 0, Pak. Nggak lulus, Pak. Jadi ya susah jawabannya gitu loh. Itu. Pak Asam Mari, sampai tuntas kan? Kok iya pastilah sampai tuntas. Bapak Tifa Musik Elektro nanya aku, X32 bisa nggak ngukur smart life langsung dari soundcardnya 32 langsung? Ada, Pak, bisa, Pak. Kalau Anda mau tahu jelasin caranya, banyak orang di YouTube sudah bisa meng-review. Kalau nggak salah Sugeng Raharjopati itu bikin videonya di YouTube, Pak. Follow channelnya dia. Dia kasih penjelasannya. Jadi mikrofonnya taruh di channel 1, terus kemudian outputnya keluarnya dari aux out dimasukkan input, itu ada kok, Pak. Saya lupa caranya. Saya juga dulu pernah ngadain seminarnya di dalam Maestro, tapi saya nggak pernah, terus terang saya nggak pernah mau pakai smart life dari situ. Kenapa? Beli soundcard aja murah, Pak, ngapain dari situ ribet, nanti lupa patchingnya, nanti nyariin waktu dipakai habis smart life terus Anda pakai buat main live, Anda lupa patchingnya, nanti nyari-nyari, Pak. Kalau saya malas, Pak, mending beli soundcard loh. Sekarang soundcard harga 1 jutaan loh sudah bisa smart live, ngapain harus mikir. Tapi kalau Bapak mau irit, ya kan ya, karena irit pangkal kaya, Pak, memang, Pak, tapi saya nggak mau ribet, Pak. Saya nggak mau ngirit, saya nggak mau ribet. Karena apa? Karena pada waktu saya mau ngedein fader, misalnya fader input output tuh gampang, karena kan perlu measure reference-nya itu lebih gampang. Kalau pakai masuk layer masuk apa, aduh pusing palanya, Pak. YouTube udah cukup susah, Pak, jangan kasih susah-susah lagi. Tapi bisa, Pak, pakai itu. Bapak lihat channelnya Sugeng Raharjopati atau nanya sendiri di inbox. Wahidin Mesidin nyimakku, ya Mas Asam Ari, maksud saya bukan secara keseluruhanku tapi dasarnya. Loh, kalau Bapak mau belajar nggak mau keseluruhan, Pak, ngapain belajar, Pak? Ngapain bayar, Pak? Belajar tuh sampai tuntas, Pak, jangan belajar separuh-separuh, Pak. Ya kan, Pak, ya. Jadi kalau saya ngomong, jangan. Kalau Bapak belajar sampai tuntas. Kalau Bapak mau belajar separuh-separuh, ya Bapak belajarnya di Facebook aja, atau Bapak belajar di YouTube, banyak yang share. Orang bule-bule itu banyak yang share, pelan-pelan diikutin aja gitu. Bapak Imam, kalau mic-nya umpama Audik apakah sudah standar belum? Audik lumayan kok, Pak. Ari Iswayudi, muting kok. Apanya nge-mute, Pak? Enggak, saya nggak nge-mute. Saya nggak nge-mute, Pak. Ngantuk kali, Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Mana Engkong? Bapak Akong Aten mana? Sudah gitu toh, Bapak Akong. Suara saya masih enak nggak ini suara saya? Saya mau kencengin dikit soalnya.
biar lebih enak. Hi. Wah, ini gembret nih kayaknya kalau di soundnya Anda. Gila ya, meteringnya di Behringer ini minus 20 aja nggak keluar, tapi katanya di sana sember. Nanti saya mesti bawa mixer lagi satu yang ada USB outnya. Engkau ngaten ada masih nyimak. Ya, makasih. Kapan-kapan Pak Aten, engkau ngaten sharing lah ya, pengalaman audio lah ya. Kapan-kapan yuk sama saya live bareng, sharing pengalaman. Siapa yang mau sama saya sharing pengalaman? Nggak apa-apa, nggak harus sempurna gitu. Tifa Musik Elektron, terima kasih kok, sip, mantap, soalnya udah saya sambil utak-atik lah. Wis ngomong iso diutak-atik nanya lagi. Suara aslinya cempreng, iya no. Kalau suara saya merdu enak saya jadi penyanyi, nggak jadi tukang nyeting sound no. Lebih banyak bayarannya no. Enak kok, ini aja udah hampir sember. Iya, kalau saya ngegas lagi pasti sember. Engkau ngaten, wah malu teknologi jadul, maklum otodidak. Ya, saya juga dulu asalnya jadi ini saya sharing dalam saya ya kan ya. Saya dulu aslinya juga otodidak. Saya juga orang yang nggak ngerti, sama sekali saya nggak ngerti. Saya juga otodidak. Yang penting satu ya, orang soundman ya itu harus punya taste, harus punya selera. Kalau soundman itu seleranya istilahnya suara bassnya yang ya sorry saya nggak nyindir lagi yang masalah horek-horek tadi. Kalau udah seleranya gembret itu seneng. Wah, Anda nyeting bagus saja nggak akan bisa. Karena itu masalah selera dulu. Kalau Anda seneng dengernya lagu misalnya, ini Anda buat referensi aja ya. Anda senengnya denger lagu-lagu misalnya house music yang remixan, terus Anda mau mixing live bagus, saya jamin Anda nggak akan bisa. Karena apa? Itu dunianya berbeda 180 derajat. Gitu loh. Kalau sudah Anda seleranya DJ pong pang ping pong itu, aduh, Anda terus mau mixing live yang bener, terus Anda mau istilahnya mau ngebalance antara treble, middle, high, mid, low, sub, nggak akan ketemu. Karena orang yang main pang ping pong DJ pong itu pasti subwoofernya plus 9 minimal, plus 12 minimal dari full range-nya. Anda pakai mixing, hancur lebur, hancur mina. Tifa Musik Elektron hanya untuk memperjelas kalau pang itu cuma dalam pemikiran saya. Ya pisah, udah saja pisah. Itu. Bapak Imam, saya senang lagu Metropolis Part 1 Dream Theater. Pak, rekaman Dream Theater lumayan loh, Pak. Rekamannya kalau zaman dulu rock ya, Toto, Dream Theater itu lumayan Pak. Tapi kalau sudah Linkin Park itu bagus loh Pak. Rekaman Linkin Park itu bagus loh. Saya dulu saya cukup seneng loh dengan Linkin Park. Kalau sekarang cek sound kan banyak pakai lagu rock yang Rammstein. Rammstein tuh band rock Jerman, itu bagus rekamannya Pak. Yang saya maksud itu adalah rekamannya band-band rock yang underground gak jelas, bandnya mereknya gak jelas. Wah itu gak enak gitu loh. Gitu loh ya kan ya. Musik apa kok yang bagus untuk cek sound? Ya kalau untuk cek sound ya, biasanya musiknya yang saya pakai, saya ini bosenan. Terus terang aja saya ini jujur ya, saya ini bosenan. Jadi kalau saya ada orang yang cek sound pakai lagu saya udah cari lagu lain. Bosen saya. Karena saya dengerin itu selama-lama enak. Ya kan ya, enak banget gitu loh. Bosen kayak contoh saya suruh dengerin Hotel California. Enak udah. Hotel California, Toto, I Will Remember. Aduh. Terus kemudian Linda Ronstadt.
Aduh, sebelang ngerus. Kemudian zaman dulu saya suka nyeting pakai lagu Healing Song. Aduh, sebelang ngerus lagunya Aaron Neville. Bosen wis. Aaron Neville, bosen. Udah Aaron Neville. Terus apa lagi ya? Lagunya siapa namanya? Yang apa ya? Itu lagunya apa itu? Susan Wong. Semblenger wis. Udah semua. Bosen. Cari lagu yang aneh-aneh. Terakhir saya nyeting pakai lagu kendangnya kayak dari Timur Tengah. Dung 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 dung. Wah, enak itu buat. Wah, ini kalau nyeting pakai ini dangdut jadi ini. Engkong Aten. Suaranya sudah enak. Umumnya orang Jawa suara vokalnya udah mantap. Beda dengan orang Jabar, cempreng. Makanya tes vokal mesti orang Bandung. Gitu ya. Agak rebel kayaknya orang Jawa Barat ya. Nanti saya share Pak Irkan apa kalau saya cek sound pakai lagu apa, saya capture handphone saya, nanti coba bisa ditiru. Ya, itu lumayan lagu-lagunya. Sekarang ada lagu Ocean atau Alaska, nggak pernah dengar. Saiki aku malah seneng lagunya Foreplay oke, Pop James oke, enak. Kriteria record yang bagus gimana Bapak Niko Rislain? Kriteria record yang bagus ya, kalau saya ya pasti enak didengar, terus kemudian balance, terus kemudian Anda hasil rekamannya sudah Anda nggak perlu editing lagi, ya kan ya, untuk benerin balance-nya, ya kan ya. Ya itu kalau saya kriteria record yang baik itu. Tapi untuk record yang baik itu agak susah karena saya juga ada di gereja saya, beda soundman. Soundnya sama nih, saya juga mixing sound yang sama, bandnya sama, beda soundman, beda selera. Waktu didengerin punya teman saya hancur suaranya, tapi pada waktu saya nggak hancur. Kenapa? Kan Koko Niko tahu saya agak semi anti EQ-nya banyak yang lempeng-lempeng aja. Itu ceritanya. Jadi nggak mesti kalau menurut saya. Ya, itu Foreplay Bapak Kamal Kahoy. Nanti saya capture ya di handphone iPhone saya, nanti saya capture. Kalau mau sebetulnya kalau Anda mau punya lagu banyak untuk cek sound tapi nggak mau bayar mahal-mahal, Anda langganan Spotify aja 1 bulan piro itu ya, 65.000 nggak 75.000. Itu semua lagu di dunia bisa di-download itu. Taruh di handphonemu, disimpan, berbayar 1 bulan 65 kalau nggak salah, ingat saya 65 kok. Udah bayar 65.000, Anda cek sound mau lagu apa aja ada di sana, kecuali lagu DJ Pongpong nggak ada. Saya nyari DJ Pongpong apa sih lagu karnaval ini sih, karena kadang-kadang ada orang yang mau demo minta karnavalan gitu ya, pasang lagu karnaval kok. Gak punya saya, bingung saya kan, kecuali DJ Pongpong nggak punya. Tapi kayak misalnya lagunya kayak Eagles, apa Rammstein, apa banyak itu. Yang bule-bule ada semua. Lagu Indonesia komplit, Glenn Fredly apa semua komplit. Marion Jola komplit. Itu kalau saya. Ya langganan Spotify. Memang Spotify kualitasnya nggak lebih bagus daripada iTunes. Sumber yang paling bagus untuk playback handphone ya itu iTunes. Jadi satu lagu 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 ya itu kumpulin aja. Punya saya udah udah habis berapa juta itu lagu saya beli. Engkau ngaten, wah ILC di TV One tersisih dengan tayangan ini, mantap. Enggak lah, ILC kan saya dulu kalau suka lihat ILC sama pukul bully-bulian terus maki-makian, wah capek. Negara dibikin bertengkar terus, rakyatnya korban, pusing. Apalagi yang mau nanya? Saya udah agak ngantuk ini.
Hari ini toko saya puji Tuhan laris ya, berkat doa-doa yang ada di sini. Doain saya sehat, doain saya laris. Saya cukup seneng ya kan ya. Toko saya laris, beberapa hari laris. Online saya udah tahu dapat irama jualan online, apa yang harus dijual. Gila loh, online tuh istilahnya sejak saya PSBB nggak boleh keluar rumah, istilahnya nggak boleh buka toko. Udah gila loh, itu jualan headphone Behringer HPM 1000 itu ya, satu minggu itu hampir 100 loh. Retail, gila. Puji Tuhan. Bapak Didik Purwanto, kok cek sound apa harus pakai format WAV? Ya karena kalau format WAV itu filenya gede, pasti lebih bagus daripada MP3. Kalau MP3 tetap layak enggak? MP3 cari yang sampling rate-nya tinggi. Jangan yang sampling rate-nya rendah. Ada kan? Kalau nge-save MP3 kan ada MP3 berapa. Kalau misalnya saya lupa berapanya istilahnya, saya lupa. Kalau di kayak sekarang saya di HP saya ini ada 70 fps, 40 fps, 120, 4K, nah kayak gitu ada, itu di MP3 juga ada. Exo X1, caranya ngundak rego sound piye? Cara naikin harga sound adalah satu, Bapak pada waktu main ya bagus Pak, Bapak harus ngerti nyeting yang bagus, jangan asal kenceng, jangan asal horor. Itu membedakan Bapak. Kalau Bapak soundnya ya istilahnya sama tetangganya sama jeleknya, sorry ya kan ya, sorry saya ngomong fair aja, sama jeleknya, sama gembretnya, sama nggak jelasnya suaranya, nggak ada enak-enaknya ya. Tetangga Anda nurunin misalnya dari 1 juta, nurunin 900.000, Anda 800.000, terus dia nggak terima 700.000, Anda 600.000, terus dia nggak terima lagi 500.000, Anda 400.000, dia nggak terima gratis, terus Anda gimana? Juga gratis. Itu Pak caranya Pak. Makanya Anda harus belajar ilmu sound system. Kalau Anda mau naikin harga ya Anda tunjukin kualitasnya. Kalau Anda tunjukin kualitasnya bagus ya orang akan bayar mahal. Contoh kayak Anda contoh kayak Anda misalnya jualan bebek. Bebek di pinggir jalan harganya berapa? 20.000, 30.000. Tapi ada bebek namanya packing duck bisa sampai 250.000. Padahal bahannya juga sama bebeknya Pak. Tapi cara ngolahnya kan beda, enak. Ya bebek di pinggir jalan, sorry ngomong, gorengnya pakai oli, minyaknya udah hitam. Akhirnya Bapak kolesterol. Yang di sana itu dipanggang terus kemudian kulitnya crispy. Ya beda harganya. Sedangkan bebek yang tadi digoreng pakai oli, kulitnya nggak bisa crispy, kulitnya jemek, basah. Nah, kayak gitu Pak. Balik lagi Pak, bukan saya ngomong ini, saya bukan nggak suka bebek pinggir jalan loh ya. Iya, saya juga makan bebek pinggir jalan yang di Surabaya terkenal di Jalan Pahlawan. Saya makan itu di Karangpat, saya makan. Tapi saya nggak berani makan ini tiap minggu saya makan. Wih, saya nggak mau Pak. Kenapa? Kolesterol Pak. Lemak jenuhnya banyak. Begitu juga saya juga nggak makan bebek yang 250.000 Pak. Kantongnya jebol Pak. Gitu ya. Jadi kenapa bebek dibilang bebek kolesterolnya tinggi? Lihat cara ngolahnya Pak. Itu Pak kalau untuk naikin harga sound Pak. Ya tunjukin kualitasnya. Ya banyak orang mau naikin harga sound tapi kualitasnya tetap ya nggak bisa naik Pak. Itu jawabannya. Leokana Glowka, jualan soundcard pasti laris juga aku. Yes, jualan soundcard saya 2 bulan ini jual sekitar hampir 500 unit. Gila jualan soundcard ya, soundcard apapun laku. Hebat. Semoga yang di sini sehat dan dilancarkan rezekinya. Makasih Pak. Nico Resline, kalau playback dari laptop bagusnya pakai aplikasi apa? Nggak perlu aplikasi kalau dari laptop. Kalau pakai Windows pakai aplikasinya apa itu? Media Player aja cukup kok. Media Player cukup. Kalau aplikasi yang dari laptop playback itu kan enaknya Anda bisa bikin playlist. Terus kemudian antar ganti playlist antar lagu itu ada fade in fade outnya. Nah itu aja kok.
Kalau aku nggak bisa bilang itu. Eko Exo X1, suwun Om X32 aku ya tuku dari dirimu kok. Oh iya, terima kasih. Kamal Kohei, enak masakan ibu negara di rumah kok Michael Hendra. Ya istri saya masak, ya minyaknya diperhatiin, ya diperhatiin, terus kemudian dia nggak minyak yang jelek ya dibuang 5 jelu, jadi supaya nggak jadi penyakit. Dulu belajar di SAE berapa lama aku belajarnya ya 3 tahun Pak. Itu ya, jadi ya begitulah Pak ya, bisnis apa namanya ya, enak belum tentu sehat. Saya dulu kan gemuk, sekarang kan agak kurus. Saya turun kurang lebih sekitar hampir 15 kilo. Terus sekarang karena corona nggak olahraga, nggak fitness, jadi naik lagi sekitar 3-4 kilo ya. Saya ceritain Anda satu aja. Makanan diet itu lebih mahal daripada makanan kotor. Makanan kotor tuh murah, tapi banyak, bodinya hancur, kesehatannya hancur. Kok paket untuk YouTuber dari Koko berapa? Kayak yang Koko pakai sekarang live ini. Macem-macem Pak Imam. Saya kasih Bapak satu ya, mungkin bisa dipakai dari Bapak. Satu, kalau Bapak mau pakai kayak podcast begini, Bapak usahakan cari mixer yang ada USB-nya. Kalau Bapak ada mixer ada USB-nya, itu digital tuh digital. Nah, kalau mixer ada USB-nya, istilahnya kalau mixer dari ada digital ada USB-nya, itu digital to digital. Itu nanti kalau pakai laptop tinggal masukin USB, pasang mic condenser, pasang Phantomnya, bass treble-nya disetel, baik bisa jadi satu. Tinggal pakai headphone tuh satu. Terus kalau Bapak mau pakai kayak saya ini sekarang iPad saya masukin di digitalnya. Digital tuh analog. Jadi outputnya mixer saya, karena saya sekarang bawa mixer yang nggak ada USB-nya, ya toh, outputnya mixer saya beli converter namanya aux, OTG to aux, OTG to aux ya kan ya. OTG to aux itu karena saya pakai iPad berarti lighting to mini stereo cewek. Lighting to mini stereo cewek. Nah, nanti di situ saya tancepin jack TRRS. Saya bikin converternya TRRS masuk ke output mixer saya. Ini yang sekarang saya lakukan. Terus bisa juga dari Bapak beli, kalau mixernya USB-nya syaratnya mixer USB-nya harus punya power sendiri. Ya, jadi harus ada power sendiri untuk nyalain mixer. Istilahnya ada adaptor atau ada kabel AC-nya lah ya, kabel AC atau adaptor ada. Nah, USB-nya ini yang dikirim data. Nah, dari USB ini mau masuk ke digital di iPad, Bapak harus beli OTG lighting to USB cewek. Nah, itu Bapak bisa secara digital. Tuh, itu cara kedua. Cara ketiga, Bapak bisa beli OTG lighting to ini kita bicara iOS ya. Lighting to USB cewek. Itu Bapak bisa pakai mikrofon USB. Ini contohnya. Wah, mana mikrofon saya? Pak, sabar. Loh, ini. Ini punya saya, mereknya Samson. Ya. Ini mikrofon USB. Ini mikrofon USB ini ya. Ini USB-nya. Ini colokan headphone-nya. Ini USB. Nah, USB ini ya toh masuk ke OTG. Ini punya saya OTG, Pak. Aduh, saya nggak ketok. Nih. Ini kan lighting, ini jacknya iPhone ini, Pak Imam ya. Nah, ini kan ceweknya, Pak. USB cewek ini, Pak. Ya. Nah, ini masuk ke sini. Mana nih kabelnya?
Ini saya masukin ke sini, Pak. Nah, ini kan sudah jadi piye itu iki apa kamera ini. Ini kan sudah jadi ini. Ini nanti masuk ke mic. Ya, berupa USB. Ini berarti ini ke sini, Pak. Sorry. Ini ke sini, ini dari iPhone, ini ke mikrofonnya pakai mini USB. Nah, ini langsung masuk situ, nanti headphone-nya ikut di sini, Pak. Ini sudah langsung ini langsung jadi dari colokan ini tuh keluar Phantom-nya, Pak, sudahan, Pak. Ciamik, Pak. Itu bisa juga, Pak Imam. Kalau Bapak pakai Android, beli USB-C to USB cewek. Nah, itu, Pak. Ada OTG-nya murah kok, cuma 30.000, 40.000. Tuh. Harganya WA ya, Pak ya, atau DM atau inbox. Jangan di sini nanti dikira saya jualan. Pak Isman Ali. Fubar tuh bagus, Pak. Gom audio biasa. Windows Media Player oke. Fubar bagus. Fubar tuh bisa dipotong-potong, ada intro-intronya, enak. Bapak Ridwan Murad, ini terakhir ya saya jawab ya. Nanya aku, meng-EQ yang benar untuk mendapatkan tone yang bagus di LMS gimana? EQ yang benar adalah satu, nggak memaksakan speaker Anda. Itu EQ yang benar, ya kan ya, itu satu. Terus kedua, saya harus pakai Smart Life untuk sebagai apa ya, sentolop itu center, sebagai center untuk masuk ke hutan. Nah, itu saya perlu tahu, karena saya dari situ saya bisa baca responnya. Itu kalau saya ingat, kalau Anda maksain speaker Anda boosting gak karu-karuan, suaranya bagus, gambarnya bagus, di Smart Life gambarnya gabus, garisnya lurus semua. Tapi balik lagi, telinga adalah final inspection. Aduh, sakit. Bendol sampean. Jadi final inspection-nya adalah telinga. Jadi Anda jangan percaya sama alat 100%, tapi Anda juga jangan percaya sama telinga juga 100%. Ya. Alat harus ada, telinga adalah fine tuningnya. Dicetel, dicuning fine-nya, dicari kayak radio itu dicari. Kalau Anda masih zaman dulu main break-breakan, main squel, nah itu dicari. Nah, pasnya di situ. Tuh, ya. Oke, semoga Pak Imam bisa ngerti maksud saya, ya kan ya. Ini kalau ini belinya Pak Imam ini belinya sekitar 100.000. Kalau punya iPhone agak mahal, Pak. Tapi kalau punya Android murah, Pak. Cuman 25.000, 30.000, Pak. Semua mixer yang ada USB-nya bisa dipakai, Pak. Itu nanti besok saya mau live pakai ini, Pak. Aduh. Ini punya Behringer Cube Ultra Gain. Ini kayak preamp, Pak, ini, Pak. Ini preamp tapi dia ada USB. Nih, ada USB-nya. Ini preamp ada USB-nya. Nanti dari USB-nya ini langsung saya masukin di iPad saya, karena ini ada powernya. Nah, ini besok tak coba, Pak. Karena di sini ada presetnya. Mau buat vokal, mau buat apa, ini volumenya pakai Cube. Ini input, ini output. Nah, besok ya kita coba. Sekarang saya nyoba pakai mixer. Kalau ini sekarang saya pakai mixer. Nih. Ini yang saya cerita. Ini outputnya masuk ke alat, masuk ke lightning to aux. Itu jack mini stereo cewek. Itu Pak Imam. Oke, terima kasih udah nyimak. Kalau nggak jelas nanti putar di YouTube saya, Maestro Musik. Didengerin pelan-pelan. Hari ini saya ritmenya slow lagunya, jadi biasanya kan teriak-teriak, ini ritmenya slow, enak ya kan ya. Nanti saya edit dulu, saya pecah-pecah supaya nggak bosen dengerin 1 jam 2 jam ya kan ya. Itu nanti Anda bisa dengerin, bisa ulang buat belajar, buat referensi. Kalau nganggur-nganggur didengerin, dilihat kayak dengerin dongeng ya kan ya. Nanti dari situ Anda bisa bisa
bisa dipraktekkan di sound system Anda. Semoga, saya harap semoga selama corona ini Anda bukan pasrah terhadap kehidupan, tapi Anda berusaha menyambung hidup, bukan menjual alat-alat sound system Anda, tapi Anda mencari suatu bisnis yang berbeda, ya kan ya, berbeda yang dimana berbedanya itu yang modalnya kecil tapi sesuai dengan masalah corona ini. Misalnya bisnis makanan, ya, atau bisnis buah, yang Pak Imam tadi saya kasih contoh, buah dibikin jus, ya kan ya, daripada nanti buahnya busuk, cepet-cepet dibikin jus dijual. Tinggalkan kalau jus bisa disimpan, ya kan ya. Nah itu menurut saya gitu. Terus di Google juga dibagi jus yang enak itu campur apa. Ya kemarin saya bikin, ya ini share lagi mumpung masih niat saya. Kemarin istri saya bikin nanas dicampur apel dicampur pakcoy, sayur. Dicampur sayur, rasanya enak loh. Ada jeruk nipisnya dikit. Rasanya enak banget loh. Ya saya juga nggak nyangka, sayur di jus loh bisa enak. Saya bingung saya. Sekarang saya juga mainan hidroponik gara-gara hardcase spare part. Main hidroponik saya jadi terinspirasi, saya juga jadi bikin. Jadi inspirasi, saya kepingin hidroponik. Ternyata bisnis hidroponik itu bisnis yang besar. Ternyata modalnya cuma pipa paralon sama vitamin AB mix. Bibitnya nggak ada harganya, sama rockwool. Udah, itu bisnis gila loh. Hidroponik itu satu ikat itu 10.000, 15.000. Itu modalnya cuman vitamin. Vitaminnya itu cuman 7.508 liter. Itu kalau dipakai, hitungan saya secara bisnis ya, itu kalau dipakai 8.500 itu bisa sampai panen. Itu kalau dipakai bisa sampai panen. Itu kurang lebih modal total ya. Saya kan bikin berapa bar itu. Berapa bar itu berapa bunga? Berapa? 20 bunga. Berarti 20 bunga itu nanti jadi 20 ikat. 20 sayur. Itu kalau beli di supermarket itu 3 sayur ya non ya. Kalau beli di supermarket itu 250 gram, itu 3 sayur, itu sekitar 15.000. Kalau 20 jadi piro ya? 6 ya berarti ya. 6 kali 15.000 berapa? 6 kali 15.000, 60, 90.000. 90.000 itu modalnya cuma 7.500 ya, sama alatnya ya. Ini kita bicara kayak pupuknya ya. Pupuknya itu 7.500. Terus kemudian bibitnya itu 5.000 tuh dapat ratusan, 5.000 dapat ratusan ya. Udah sama listrik, karena kan hidroponik tuh pakai air kan muter, pakai anggap aja Anda pelihara ikan loh. Pakai pompanya akuarium itu. Udah itu aja. Itu 90.000. Tapi kalau Anda mau lebih efisien ya bikinnya agak banyak, karena pompa saya tuh belinya kebesaran. Belinya kebesaran. Tambah banyak mungkin ya vitaminnya lebih, karena vitaminnya murah, 7.500. 20.000, 7.500, 20.000 kalau nggak salah. Ada di Tokopedia belinya, di Malang belinya. Jadi itu saya mau dalemin nih. Saya lagi mau seriusin. Mungkin kalau bisa panen itu ternyata jualnya by online. Kalau mau panen gitu sudah ada yang inden. Gitu. Pasaran kalau online langsung ke end user bisa 10.000 sampai 12.000. Nanti saya sharing ya daftarnya di Facebook. Itu mungkin bisa jadi alternatif. Kalau Anda pakai namanya aquaponik, bawahnya ada ikannya, itu cuma ngasih makan ikan, nggak pakai vitamin lagi.
lebih hebat lagi. Vitaminnya dari nya ikan. Itu lebih hebat lagi. Tapi saya belum main sampai situ karena bisa sampai situ. Terus kalau Anda mau lebih hebat lagi namanya aeroponik. Aeroponik itu Anda sudah nggak perlu matahari. Itu pakai lampu UV. Belinya di Cina. Itu nanti kalau saya lihat bisnis sound system udah gila, saya mau main itu. Itu beli lampunya di Cina, lampu ultraviolet. Itu nanti saya share YouTube-nya. Itu gila, itu siang malam itu karena kita kan masih butuh matahari ya, hidroponik ya. Atau aquaponik ya. Kalau ini pakai aeroponik, itu ada di negara-negara Singapura mana-mana. Itu sih pakai UV tanpa sinar matahari itu kan berarti mataharinya 24 jam. Itu panennya 2 kali lebih cepat. Hebat. Terus kemudian karena di dalam ruangan nggak ada hamanya, nggak ada kutunya. Lebih hebat lagi. Jadi, bisnis ini masih banyak. Kalau ditelaten itu pasti banyak. Dan Indonesia ini kan tanahnya murah. Ya kan ya, tempatnya murah. Itu bisa dijalanin itu. Terus kemudian karena jalanin pakai akuarium, listriknya daftar yang itu apa? Orang miskin tuh. Bayarnya murah pakai token. 900 buat itu cukup itu kalau buat hidroponik itu. Itu gila, itu bisnis menggiurkan loh. Coba dipikirin. Jualnya ke supermarket. Sementara ini di supermarket saya lihat yang jual cuman itu di Malang itu Agro, Puspa Agro. Kalau ada hotel Puspa Agro, nah itu yang punya grupnya itu di situ. Itu yang jual ke supermarket di situ. Ya, coba dipikirin ya, jangan putus asa ya selama corona ya. Jangan merenungi nasib aja terus. Ayo kerja, cari bisnis yang lain. Nanti kalau sudah coronanya habis, ayo dangdutan lagi, ayo style kenceng-kencengan lagi, ayo karnavalan lagi, ayo horek-horekan lagi, gitu dong. Oke, selamat malam ya. Semoga semua sehat. See you.